Sistem kontrol pada unit kulkas. Sebelum memasuki sistem kontrol, terdapat komponen-komponen di dalamnya yang memiliki fungsi masing-masing. Relay berfungsi untuk starting, untuk menghidupkan kompresor kulkas. Jika ini tidak ada, kompresor tidak bisa menyala. Kalau relay ini panas, akan memutus sendiri. Overload, fungsinya sebagai pengaman. Jika overload menyambung, maka kompresor akan hidup. Jika kompresor ini overheat, maka akan mati atau terputus sendiri. Kapasitor, fungsinya sama dengan relay, untuk starting namun tidak memutus untuk terus-menerus. Timer, untuk menghidupkan kompresor secara bergantian. Kompresor, fungsinya untuk memompa sirkulasi freon. Kondensor, untuk mendinginkan sirkulasi freon. Fuse, sebagai pengaman seperti overload. Heater, berfungsi untuk mencairkan pembekuan es, sedangkan termostat untuk mengatur suhu dingin yang kita dinginkan. Kalau tidak ada ini, maka kompresor akan bekerja secara terus-menerus. Evaporator, berfungsi untuk mendinginkan sebuah freezer. Sedangkan kipas fan, jika evaporator sudah dingin, kipas fan akan mengembuskan udara dingin keluar freezer. Memasuki sistem kontrol. Ketika kulkas diberi tegangan yang sesuai dan freezer termostat dalam keadaan mati, maka alirannya akan seperti ini. Sistem masih dalam keadaan mati. Jika kita mengatur dengan menggunakan voltmeter di kedua kaki kontak termostat, maka akan terbaca tegangan sesuai tegangan input. Misalnya 220 volt AC. Dalam posisi ini hanya satu komponen yang bisa aktif, yaitu lampu penerangan ruang refrigerator. Jika pintu dibuka, maka lampu akan menyala karena mendapat suplai tegangan. Maka akan terlihat seperti ini. Dan jika pintu ditutup lagi, lampu infrared di ruang refrigerator akan mati. Kemudian jika posisi termostat diubah ke posisi 3, misalnya posisi tersebut adalah range minus 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius, maka aliran listriknya akan menjadi seperti ini. Saat kontak freezer termostat terhubung, maka timer, evaporator, fan motor, kompresor, running kapasitor, starting kapasitor, dan relay akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setelah putaran motor kompresor mencapai 75 derajat putaran maksimumnya, PTC starter akan memutus arus yang melalui rangkaian start kapasitor, karena torsi yang dibutuhkan sekarang tidak terlalu besar. Tetapi, kumparan bata atau lilitan start masih mendapat arus yang melalui running kapasitor dengan torsi yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ketika kompresor bekerja, temperatur dalam ruangan perlahan-lahan akan turun dari 30 derajat menuju temperatur yang sesuai dengan penyetelan. Ketika temperatur ruang refrigerator turun perlahan-lahan, posisi damper pada termostat mulai menutup saluran udara yang masuk ke ruang refrigerator dan akan menutup sempurna ketika temperatur ruangnya mencapai lebih dari 2 derajat. Maka damper akan menutup sempurna. Tidak ada aliran udara lagi yang masuk ke ruang refrigerator. Sementara temperatur ruang refrigerator telah tercapai, kompresor masih tetap bekerja untuk mendinginkan ruang freezernya. Pada saat temperatur di evaporator mencapai minus 2 derajat, kontak poin pada defrost termo akan menutup. Lihat gambar berikut. Dengan terhubungnya kontak pada defrost termo tidak akan memberi pengaruh apa-apa pada sistem. Menutupnya kontak ini hanya sebagai persiapan jika waktu untuk proses defrost tercapai, maka defrost heater bisa bekerja untuk mencairkan es di evaporator. Kembali ke kompresor yang masih bekerja terus untuk mendinginkan ruangan freezer. Ketika temperatur ruang freezer sampai pada batas penyetelan, yaitu minus 20 derajat Celcius, maka termostat akan memutus. Katakanlah dari kondisi awal 30 derajat sampai tercapai temperatur yang diinginkan minus 20 derajat, memerlukan waktu sekitar 2 jam. Selama termostat ini memutus, semua komponen mati, kecuali lampu refrigerator. Jika dibuka akan hidup. Lihatlah gambar berikut. Ketika kompresor mati, temperatur ruang perlahan-lahan akan naik kembali. Jadi naik dari minus 20 derajat, temperatur naik lagi menjadi minus 19 derajat, terus naik lagi ke minus 18, dan terus sampai mencapai minus 15. Kontak termostat akan kembali terhubung, sehingga kompresor bekerja lagi. Jadi temperatur ruangan akan tetap dijaga antara minus 20 sampai dengan minus 18. Begitu juga dengan ruang di refrigerator. Jika temperatur naik kembali sampai 4 derajat, maka damper akan membuka kembali. Proses ini tetap berulang sehingga temperatur di kedua ruang terjaga dalam range yang telah ditentukan atau sesuai setting pada termostat.